Bagaimana cara solat Nabi Isa alaihissalam? Saya tidak tahu ya. Tetapi para anbiya mereka solat, para nabi mereka solat. Ya, mereka solat ya. Tapi bagaimana cara mereka solat sehari berapa kali? Saya tidak tahu ya. Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita yakin para nabi mereka solat dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara solat mereka, berapa kali dalam sehari, kita enggak tahu. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan waktu Sarah diambil oleh Raja Mesir, dia pun salat. Dia pun apa? Salat. Ustaz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl, cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang memakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada baru ente cari, enggak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimpangan, masih banyak apa namanya bunga-bunga apa namanya bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh. Tapi ya masih banyak kan. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang apalagi orang Indonesia sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istrinya, itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, artinya anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan. Apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Semua agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya namanya agama Islam. Adapun istilah Yahudi, Nasrani itu istilah berkaitan dengan apa namanya suku mereka atau dengan istilah yang berkaitan dengan ciri dakwah para nabi tersebut. Ya. Tetapi sebenarnya semua agama juga agama Islam. Ya. Bukan agama Islam seperti Nabi Muhammad, tidak. Tapi agama yang menyuruh kepada tauhid. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, nahnu al-anbiya abna'u allat. Ya. Abuna wahid wa ummahatuna syatta, atau dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Maknanya kami para nabi itu seperti saudara-saudara satu bapak. Ibu kami berbeda tapi bapak kami satu. Yaitu kami para rasul, agamanya semuanya agama tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, agama tauhid itu adalah Islam. Agama tauhid itu apa? Islam. Jadi masalah Yahudi Nasrani itu berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat yang berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya menyuruh kepada Islam dengan makna secara umumnya. Kalau makna Islam secara khusus ya kita ini Islam yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bisa maknanya dua, makna umum, makna khusus. Kalau makna umum yaitu semua agama tauhid namanya agama Islam. Makna khusus yaitu agama tauhid plus syariat Nabi Muhammad. Berikan tipsnya Ustaz agar kita sebagai pemula hijrah bisa terhindar dari penyakit al-malas. Terutama dalam mempelajari bahasa Arab yang susahnya minta ampun. Bahasa Arab tidak susah ya. Ya bukan gampang juga, tidak. Memang kalau orang yang serius dengan buku yang tepat dan guru yang tepat, insyaallah mudah. Kita dulu punya kawan-kawan, termasuk saya dulu waktu kita masih di UGM, banyak teman-teman yang pandai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Ya, ustadz-ustadz yang dulunya kuliah di UGM, mereka waktu kuliah sudah bisa bahasa Arab. Dan sebagian mereka jadi dokter seperti Dr. Rohain Al-Bahrain. Itu dulu anak UGM bisa bahasa Arab. Dan banyak mereka bisa baca kitab Gundul. Mereka belajar tatkala mereka masih mahasiswa. Mereka di sana dibuat daurah bahasa Arab 2 minggu, daurah bahasa Arab 2 minggu. Dan mereka bisa bahasa Arab. Ya, jadi sebenarnya ada metode yang bagus untuk belajar bahasa Arab. Yang penting bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, saya rasa kalau orang serius, taruhlah 3 bulan dia bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, setiap hari misalnya 1 jam. Selama 3 bulan saya rasa dia bisa baca kitab Gundul. Tapi kalau mungkin seorang tidak bisa setiap hari, taruhlah dia
seminggu 2 kali. Setahun insya Allah sudah bisa baca kitab gundul. Ya, tapi cari metode yang tepat, ya, guru yang tepat, buku yang tepat. Ana ingin menikah sebelum Ramadan. Penting, tulisannya penting. Tanda penting 3. Emang yang lain enggak penting, semuanya penting juga. Bismillah. Ana ingin menikah sebelum Ramadan, tapi akhwatnya mau setelah bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya? Ini penting kan? Pikir ada apa? Ya ente atur sama calon ente, mau sebelum sesudah terserah ente ya. Terserah ya, mau sebelum sesudah ya. Kalau sebelum Ramadan, hati-hati pas Ramadan. Ya. Jangan sampai melanggar di siang hari. Kalau setelah Ramadan berarti masih lama. Ya, diskusikan sama akhwatnya bagaimana. Ini aja baru awal sudah ribut, bagaimana kalau sudah menikah? Diskusikan baik-baik. Begini tidak perlu ribut ya. Tanya akhwat kenapa harus setelah Ramadan. Diskusikan. Saya kenapa sebelum Ramadan? Diskusikan. Cari jalan keluar. Hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa maksudnya tanya begini? Dia sudah tahu jawabannya, cuma dia tanya-tanya saja. Apakah bagaimana dulu lulus di Universitas Madinah dan sampai jadi pengajar di Masjid Nabawi? Ada amalan khususnya? Saya tidak ingat ada amalan khusus ya. Saya rasa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang lebih pintar dari saya banyak ya. Ustaz-ustaz yang lebih hebat juga dari saya banyak ya. Tapi kebetulan waktu dibuka pengajaran tersebut mereka sudah lulus. Pas saya lagi di situ belum lulus ya. Ya alhamdulillah itu namanya rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya itu beban bagi saya, tanggung jawab yang besar. Ya. Saya setengah-setengah berat juga jalaninya ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menanggapi syubhat? Jangan mengatakan Syiah sesat kalau belum pernah masuk Syiah. Ya sudah, jangan bilang Nasrani sesat kalau belum masuk Nasrani. Ya. Jangan bilang ateis sesat sebelum kamu ateis. Paham? Ya. Jangan bilang LGBT sesat sebelum kamu jadi LGBT. Bagaimana wujud dan sosok Dajjal sebenarnya? Apakah sosok Dajjal itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang ini? Zahirnya belum. Adapun hadis tentang Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal masih dalam terbelenggu dalam Sahih Muslim, maka kalau hadis itu sahih berarti Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu, belum keluar. Ya, karena Dajjal ya kalau keluar jelas Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya. Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna Dajjal a'warul al-ain al-yumna. Sungguhnya Rabb dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Adapun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jelas sifat-sifatnya. Ya. Dan itu belum ada sekarang. Berarti Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat, jangan antum mendajjal-dajjalkan orang ya. Ya. Ada yang misalnya mengatakan, oh presiden negara itu Dajjal dia. Ya itu Dajjal, itu Dajjal belum cocok jadi Dajjal. Dajjal lebih hebat daripada itu, paham? Itu matanya masih waras kita bilang Dajjal ya. Nggak boleh. Ada orang di Yahudi lahir matanya cuma satu, itu Dajjal. Oh, kasihan orang cacat dibilang Dajjal. Laki kasih bantuan, jangan dituduh Dajjal orang tersebut. Dajjal itu matanya bukan satu di tengah, tidak, dia matanya dua, cuma satunya buta, satunya agak terganggu. Kata para ulama ini rahmat dari Allah untuk menyatakan karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan kenapa wajahnya enggak beres? Paham? Kalau Tuhan kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat yang ada pada dirinya? Apapun dia katakan dia bukan Tuhan. Makanya Nabi jelaskan bahwasanya Dajjal Rob kalian tidak buta sebelah, adapun Dajjal yang ngaku Tuhan itu matanya buta sebelah. Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung.
Apa maksudnya satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? Tiga oknum ini Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan ini tiga, trinitas. Baik. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Baik. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Tidak masuk logika. Ya tiga, satu ya, satu. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya, ya bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? Satu sama dengan tiga. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika, tiga ya tiga, satu ya satu. Bagaimana tiga sama dengan satu? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan. Hanya taklid buta. Kenapa menunggu akhir zaman untuk menunjukkan kebenaran kontroversi tersebut? Sekarang sudah Allah tunjukkan juga. Cuma orang baru terbuka matanya semuanya kalau Nabi Isa turun benar-benaran, paham? Sekarang kita sudah menunjukkan itu enggak benar. Yang benar orang Islam versi umat Islam. Ya. Kenapa Nabi Isa enggak turun sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dajjal enggak keluar sekarang? Kenapa antum enggak mati sekarang? Kenapa enggak kiamat sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah foto wajah Yesus sama dengan Nabi Isa? Siapa yang pernah foto Yesus? Tidak ada. Nabi Isa itulah Yesus versi orang Nasrani. Kita Nabi Isa. Adapun lukisan-lukisan itu berbeda-beda. Ya. Mungkin kalau antum melihat Yesus di Afrika agak hitam-hitam sedikit, Yesus di Eropa agak pirang-pirang sedikit, Yesus di Indonesia, mungkin Yesus di Cina lain lagi. Tergantung siapa yang melukis. Ya. Tidak ada patokannya. Ya. Enggak ada patokannya. Yang jelas kebanyakan mereka lukis Yesus berjenggot. Ya. Rata-rata Yesus apa? Berjenggot. Saya enggak tahu Yesus versi Cina jenggotnya ada atau tidak. Ya. Tapi maksud saya, ya, enggak tahu yang mana ya, yang mana karena enggak ada yang pernah foto. Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Ya, antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya. Percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, enggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Ini kita dialog sama ente, kita bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi itu Tuhan? Sudah dialog, buka Injil. Ente sebenarnya mudah, ente baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan, baca, tinggal datangkan Yesusnya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah ente dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa lari Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mau coba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dia dapat hidayah. Saya punya kawan cerita dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasoro. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya. Kita saling mendoakan saja sampai dapat hidayah. Kalau kamu benar biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, kalau saya yang benar kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta. Kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. 2 minggu berikutnya kakaknya datang. Fulan, ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam. Bagaimana caranya bermuamalah berinteraksi dengan orang non Muslim? Ya, apa non Muslim kita? Nabi dulu berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi jual beli dengan apa? Orang Yahudi. Selama mereka baik, kita baik. Kita beramah-tamah dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka, kita berboleh sama mereka. La yahnakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Berbuat adillah, berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Apa bisnis sama mereka?